Mengejutkan, Belva akhirnya mundur dari staf sus presiden. Dia adalah korban dari pencitraan Jokowi. Ini berapa langkah untuk mengeruk uang triliunan dari kartu prakerja? Ini curhatan lengkap Belva Devara. Presiden Joko Widodo diminta bertanggung jawab atas mundurnya ada Mas Belva Syahdelvara sebagai staf khusus Jokowi. Jokowi dinilai telah mengorbankan generasi muda milenial karena memasukkan ke dalam istana. Aktivis Haris Rusli Moti menjelaskan, Jokowi telah mengorbankan generasi milenial hanya untuk mengejar kepentingan pencitraan. Dampaknya, generasi milenial yang langsung ditarik ke istana tanpa penempaan akan membuat mereka trauma. Jokowi telah korbankan generasi muda milenial yang baik. Mereka yang semestinya masih dalam tahap penempaan langsung ditarik ke istana. Akibatnya, banyak generasi milenial yang trauma. Demikian kata Haris Rusli Moti kepada kantor berita politik Ermol, Selasa 21 April. Lebih lanjut, Hari menjelaskan, seharusnya para generasi muda ini sedang menjalani fasenya di dunia digital, bukan diminta mengelola kekuasaan dengan segudang kepentingan. Yang salah, ya Jokowi, yang angkat mereka. Harusnya anak-anak milenial ini dibiarkan saja berkarya di tempat masing-masing. Mereka korban pencitraan Jokowi. Ini anak-anak masih ngertinya main digital. Disuruh masuk kelola kekuasaan yang penuh dengan miliaran kepentingan. Demikian katanya. Di sisi lain, pengunduran diri itu belum tentu serta-merta akan menghilangkan polemik dan perdebatan di publik. Sebab polemik itu sering muncul sebagai respon terhadap pemilihan ruang guru yang ditunjuk sebagai mitra pelaksanaan kartu kerja. Sebetulnya semua biasa saja. Ini dianggap luar biasa karena Belva adalah CEO ruang guru. Orang menganggap itu tidak pantas. Ada kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif. Dan menurut saya, kesan itu wajar. Sebab pada saat proses penunjukan, Adamas masih berstatus aktif sebagai staf khusus presiden, kata Saleh dalam pesan singkatnya Selasa 21 April. Ada teman yang bilang, sayang sekali dia mundur. Katanya, walaupun mundur, tetap saja polemiknya tidak selesai. Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah, tambahnya. Kalau mundur seperti ini, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, ketidakwajaran itu ditunjukkan oleh sikap Belva sendiri. Buktinya tidak wajar, dia mengundurkan diri. Kalau semua sesuai aturan, kan tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi, dia mengatakan bahwa keputusan mengundurkan diri itu adalah keputusan yang berat, tegasnya. Bima Yudhistira pun angkat bicara, tolong staf sus jangan abaikan nasib milenial yang terombang-ambing karena PHK. Pelaksanaan program kartu prakerja harus segera dihentikan secepatnya, karena tidak akan memberikan dampak bagi kesejahteraan milenial yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Begitu seruan dari ekonom muda Bima Yudhistira yang belakangan menantang staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, ada Mas Belva Syahdelvara, berdebat mengenai kartu prakerja. Yang jelas, pelaksanaan kartu prakerja perlu dihentikan secepatnya, karena dampak bagi kesejahteraan milenial yang jadi korban PHK nyaris tidak ada. Kata Bima, kartu prakerja hanya menguntungkan perusahaan mitra sebagai pelaksana pelatihan online yang salah satunya milik Belva Devara, ruang guru. Para milenial harus menanggung beban diputus dari tempat kerjanya, sementara staf sus milenial seakan abai terhadap penderitaan milenial di luar sana yang nasibnya terombang-ambing, kata Bima. Dengan demikian,
Bima berharap kepada staf sus presiden yang lain dari kalangan milenial untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo segera menghentikan program Kartu Prakerja. Ekonom muda itu mengapresiasi langkah Mas Belva Syahdeghfara yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus presiden. Saya mengapresiasi mundurnya kawan Belva Syahdeghfara dari posisi staf khusus presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya, ucap Bima Yudhistira. Selain itu, kata Bima, Belva Syahdeghfara juga menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan menghindari konflik kepentingan saat berada di pemerintahan. Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan, pungkas Bima. Seperti menjadi korban, mundur jadi staf presiden. Ini curhatan lengkap Belva Syahdeghfara. Berkali-kali saya menegaskan bahwa saya tidak mengetahui soal adanya program Kartu Prakerja, bahkan tidak pernah dilibatkan dalam hal ini. Namun, agar masyarakat tidak gaduh dan Presiden Joko Widodo bisa fokus bekerja mengatasi pandemi, saya memilih mundur sebagai staf khusus untuk menghindari makin kuatnya isu konflik kepentingan. Berikut ini, saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai staf khusus presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja atau yang disingkat PMO. Proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja. Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya. Walau singkat, sungguh banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan dari pekerjaan sebagai staf sus presiden. Saya merasakan betul bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi dalam membangun bangsa dengan efektif, efisien, dan transparan. Sehingga dimanapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI. Dengan ini, saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak dapat merespon pertanyaan-pertanyaan media dalam beberapa hari terakhir karena saya ingin fokus dalam menyelesaikan hal ini terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menghormati dan menghargai keputusan saya tersebut. Semoga kita semua bisa segera keluar dari masalah pandemi. Di sisi lain, biar fair, ruang guru milik Belva juga harus mundur dari penerima proyek Kartu Prakerja senilai 5,6 triliun rupiah. Pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS Andi Yusran menyatakan, mundurnya Belva patut diapresiasi sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan kepada publik. Selain itu, kemunduran Belva juga sebagai jawaban atas kritik publik atas posisinya di istana. Sebagai faktor penentu keberhasilannya meraih proyek triliunan pelatihan daring Kartu Prakerja, saya menilai pengunduran diri tersebut tidak akan mengurangi kecurigaan publik tentang dugaan telah terjadinya konflik kepentingan antara posisi yang bersangkutan sebelumnya sebagai staf khusus presiden dengan pemegang proyek pelatihan daring tersebut. Untuk itu, agar lebih fair, Andi Yusran menyarankan tidak ada salahnya jika perusahaan milik Belva juga menarik diri dari proyek pelatihan daring Kartu Prakerja tersebut. Jika tidak, maka
Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa mundurnya Belva dari posisi staf khusus presiden karena sekedar ingin menyelamatkan proyek pelatihan daring kartu prakerja yang telah diraihnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?